Plusers di film di sini. Dari video ini saya akan bahas, ternyata bukan hanya Robin saja yang dapat membaca poneglyph. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video ini langsung muncul di HP kalian. Tetap pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, lagi-lagi kali ini kita akan bahas tentang sang arkeolog cantik kita, alias Nico Robin. Dimana sebelumnya saya pernah membahas untuk kekuatan yang bisa dia bangkitkan agar menjadi lebih overpower. Sebelum kita membahas beberapa alasan kenapa bukan hanya Robin saja yang dapat membaca poneglyph di One Piece ini, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kenapa bounty dari Nico Robin ini terbilang sangatlah kecil untuk seseorang yang mempelajari hal tabu. Ya, setidaknya saya cukup setuju jika dia mempunyai bounty di atas 1 miliar berry. Tapi saat ini dia hanya punya bounty 130 juta berry saja. Mungkin ada beberapa alasan kenapa bounty-nya haruslah sangat tinggi adalah dia mempunyai buah iblis yang menurut saya sangat overpower. Dimana seperti yang saya katakan di awal, saya pernah membuat video khusus tentang ini di satu video ini. Mungkin kalian bisa langsung cek ke video tersebut. Lalu, Robin bagian dari kru Goukou alias Kaisar kelima, yaitu Senchou kita Luffy. Ya, walaupun sebutan Kaisar ini sebenarnya agak lebay sih, karena itu hanyalah perkataan dari Morgan saja, tapi tentu saja tetap tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Luffy mempunyai bounty 1,5 miliar berry, itu sudahlah sangat besar sekali. Lalu yang lain juga, dia bersama dengan pasukan revolusioner selama 2 tahun lamanya. Ya, walaupun informasi ini entah sampai ke pihak Marine atau ke World Government, tapi masa sih organisasi sebesar mereka tidak mengetahui informasi mengenai ini? Dan diketahui juga, Robin satu-satunya orang yang berhasil kabur dari Enies Lobby. Ya, kurang lebih bersama Franky lah, dimana akhirnya keduanya tersebut menjadi kru dari sang Kaisar kelima. Dia terang-terangan melawan pemerintah dunia, tetapi kenapa bounty-nya hanya naik 1 juta berry saja setelah insiden Enies Lobby? Itu sesuatu yang menurut saya sangatlah aneh sekali. Dan yang terpenting adalah, sejauh ini, katakan dia adalah orang yang dapat membaca poneglyph karena dia satu-satunya orang yang berhasil selamat dari insiden Ohara yang sangat kejam itu. Dimana kita tahu orang-orang berhubungan atau mencoba mengungkap hal tabu tentang pemerintahan dunia alias Void Century, dimana orang-orang yang mengungkap itu akan segera dibungkam dan mempunyai bounty yang seharusnya cukuplah tinggi. Dengan kemampuan dia membaca poneglyph, dia bisa saja menemukan Law Tale, dan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun, terutama oleh pemerintah dunia dan angkatan laut kan? Atau bisa saja itu adalah rencana mereka untuk membiarkan bounty dari Nico Robin ini agar tetap kecil. Ingat, masyarakat umum mungkin tidak tahu banyak tentang Nico Robin ini. Alasan utama kenapa dia mempunyai bounty yang cukup besar untuk seorang bocah, yaitu di 79 juta berry, adalah karena dia berhasil kabur dari Ohara. Dan perlu diingat lagi, pemerintah melaporkan atau menuduh bahwa Robin lah yang menyebabkan tenggelamnya 7 kapal perang. Jadi itu juga alasan yang membuat bounty dari Nico Robin awalnya sangatlah tinggi sekali. Lalu akhirnya dia menghilang selama 20 tahun, yang kita pun tahu dia berpindah-pindah kru ke yang lain. Hingga akhirnya dia bersama Crocodile, dan akhirnya juga Smoker mengetahui keberadaannya. Dan tidak lama setelah itu, Aokiji akhirnya langsung datang sendiri ke Nico Robin. Dimana 20 tahun yang lalu, Aokiji lah yang menyelamatkan Nico Robin agar selamat dari Ohara ini. Ya, kurang lebih saat ini pemerintah dunia selalu tahu keberadaan dari Robin lah. Karena Robin ini pasti akan selalu bersama dengan Luffy yang sebagai kaptennya kan. Jadi meningkatkan bounty-nya hanya akan buat orang lain lebih mengincar Robin dibandingkan kru Luffy yang lain. Pemerintah dunia tidak ingin orang lain atau semuanya mengetahui bahwa Robin atau Nico Robin ini dapat membangkitkan senjata kuno atau mengetahui dia dapat membaca poneglyph. Jadi sebenarnya membuat bounty-nya kecil ini adalah bagian dari rencana rahasia pemerintah dunia, karena dia sangat penting dan membiarkan hanya pemerintahlah yang mengetahui seberapa berbahayanya Nico Robin ini. Ya, walaupun awalnya akan cukup mencurigakan apakah pemerintah tahu bahwa Nico Robin ini dapat membaca poneglyph atau tidak. Karena ketika dia lolos dari Ohara pun,
Dia hanya dianggap bocah yang tidak mengerti apa-apa. Ya walaupun begitu tetap saja dia harus dimusnahkan karena membawa nama dari O'Hara tersebut. Tapi selanjutnya kita tahu kenapa si P9 mengincar Nico Robin karena tahu dia dapat membaca poneglyph. Entah apakah mereka awalnya hanyalah berspekulasi atau mereka memang mendapatkan informasi dari sumber yang lain. Dan bahkan krokodil saja tahu Nico Robin ini dapatlah membaca poneglyph. Karena tujuan awal dari krokodil ini untuk membaca poneglyph yang ada di Alabasta kan. Ya walaupun informasi krokodil ini menurut saya cukup banyak sih informannya. Tahu ternyata ada alasan lain kenapa bounty dari Nico Robin ini sangatlah kecil. Yaitu bukan hanya Nico Robin lah yang dapat membaca poneglyph. Ada beberapa alasan yang menurut saya cukup masuk akal. Pertama, kita bahkan belum mengetahui ayah dari Nico Robin ini. Ibunya alias Nico Olvia pernah berkata bahwa dia sangat menghormati mimpi suaminya hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk meninggalkan Robin dan belajar tentang poneglyph. Karena sesungguhnya sangat jarang sekali ibu atau bapak siapapun yang menyebutkan pasangannya selain tentunya Roger dan juga Portgas the Roach. Bahkan Dragon pun tidak pernah menyebut ibu dari Luffy atau bahkan Garp sekalipun. Tapi untuk kasus ini kenapa mereka atau Nico Olvia menyebutkan sang suami yang berarti bisa saja akan muncul bapak dari Nico Robin ini. Jadi akan sangat masuk akal jika bapak dari Nico Robin ini pun dapat membaca poneglyph kan, dimana akan terjadi twist yang sangat mantap jika bapak dari Nico Robin ini berada di kapal Kurohige. Zihahaha. Lalu ingat perkataan dari Aokiji bahwa O'Hara belum sepenuhnya hancur kan? Jika kita lihat lagi sebelum O'Hara benar-benar hancur, para librarian membuang semua bukunya ke danau. Hingga akhirnya danau tersebut dipenuhi oleh buku-buku yang ada. Mereka lebih mementingkan buku tersebut ketimbang nyawa mereka sendiri. Dimana setelah angkatan laut ngebom pulau tersebut, mereka memasukinya untuk melihat apakah masih ada orang yang selamat atau tidak. Dan diketahui juga bahwa Aokiji ada di sana ketika Buster Call terjadi. Bisa saja setelah pemerintah yakin tidak ada seorang pun yang selamat, mereka akhirnya meninggalkan O'Hara ini. Dan jika Kuzan bukan orang yang tinggal terakhir atau dia kembali lagi, itu bisa saja Kuzan ini membekukan danau tersebut untuk menyelamatkan buku-buku yang ada di danau itu. Itu pun untuk menyelamatkan agar buku-bukunya tidak hancur karena air danau kan. Dan kalian pun harus mengingat nama jurus Aokiji yang dia gunakan di O'Hara, yaitu Time Capsule. Apa kalian tahu kegunaan dari Time Capsule atau kapsul waktu ini di dunia nyata? Ya pasti bagi penikmat science fiction pasti ngerti lah. Dimana ini adalah ketika sesuatu dimasukkan ke dalam kapsul dan akan bertahan dalam waktu yang sangat lama. Biasanya digunakan untuk manusia sih, ya contohnya di film Interstellar lah. Dimana dia menggunakan jurus itu kepada Saulo kan, atau Jaguar de Saulo. Serta selain itu, kita pun tahu es Aokiji ini dapat bertahan sangat lama waktunya. Contohnya ketika di Pang Hazard. Ya sebenarnya untuk pembahasan Saulo yang kemungkinan hidup ini bisa jadi satu teori sendiri, ya mungkin next lah. Karena kenapa berbeda nama jurus yang digunakan oleh Aokiji kepada Saulo, yaitu Time Capsule, dan ketika Luffy melawan Aokiji, yaitu Ice Egg, itu sebenarnya sudah cukup berbeda pengertiannya. Nah, berhubungan dengan perkataan Kuzan bahwa O'Hara belum sepenuhnya hancur, bisa saja akhirnya ditemukan oleh pasukan revolusioner kan? Serta ingat insiden tersebut terjadi 22 tahun yang lalu setelah time skip. Dan dikatakan juga pasukan revolusioner oleh Oda terbentuk di antara 22 sampai 18 tahun yang lalu. Apakah itu semua bukanlah sebuah kebetulan? Bisa saja Dragon setelah mengetahui insiden O'Hara, dia akhirnya memutuskan untuk membuat Revolutioner Army ini. Lalu alasan lain juga adalah musuh dari Robin ini dapat terbilang hanyalah sedikit sekali lah. Untuk seseorang yang sangat spesial, dia seharusnya akan diincar oleh orang yang sangat banyak. Supernova, Yonkou, Admiral, dan bahkan Doflamingo pun yang pasti mengetahui tentang pemerintahan dunia tidak cepat tanggap untuk menangkap Nico Robin ini. Jadi menurut saya akan sangat aneh jika hanya Robin sendirilah yang bisa membaca poneglyph. Serta yang terakhir, dan ini juga yang cukup ramai di forum-forum. Jika hanya Robin saja yang dapat membaca poneglyph, dimana kita tahu kunci untuk menjadi Raja Bajak Laut yaitu menemukan Laugh Tale adalah dengan mentranslate Red Poneglyph kan? Dan jika hanya Robin saja yang bisa, bukankah itu seperti handicap yang luar biasa untuk bajak laut topi jerami? Itu akan membuatnya sesuatu yang sangat overpower di pihak karakter utama. Itu bukan sesuatu yang Oda banget, karena Oda tidak suka buat karakter utamanya sangat overpower
seperti Saitama. Nah jadi begitulah menurut saya, kenapa bounty dari Nico Robin ini terbilang sangatlah kecil. Jika hanya dia sendiri yang dapat membaca Poneglyph, dan beberapa alasan ada orang lain yang bisa juga. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ada orang lain selain Nico Robin ini yang bisa membacanya? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.